Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mau berbagi diskusi tentang surat Wahyu. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Stefanus Budiarto. Saya mahasiswa STTN, Sekolah Tinggi Teologi Nusantara. Kiranya pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama tentang surat Wahyu. Tentunya surat Wahyu bagi banyak kalangan, bagi banyak orang, bahkan bagi banyak anak-anak Tuhan, merasa takut ketika membaca isi dari surat Wahyu yang sering dibilang banyak menceritakan tentang kisah akhir zaman. Dan tak sedikit juga banyak orang yang bingung ketika membaca surat ini karena banyak hal yang susah dimengerti, susah dipahami dari isi surat Wahyu ini. Mengapa? Coba nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit mengupas tentang surat Wahyu ini. Oke. Surat Wahyu ini ditulis oleh murid Yesus yang dikasihi, yaitu yang bernama Yohanes. Kata wahyu sendiri dalam bahasa Yunani adalah apokalipsis, yang berarti rahasia yang dinyatakan atau pewahyuan. Dan rahasia itu adalah nubuat-nubuat yang diberikan melalui simbol-simbol atau kiasan-kiasan yang melambangkan apa yang jadi di akhir zaman, apa yang terjadi di akhir zaman. Jadi kita ketahui dari sini kitab Wahyu yang menulis adalah muridnya sendiri yang bernama Yohanes. Yohanes ini adalah murid yang dikasihi oleh Yesus Kristus pada waktu itu. Ya. Nah, kenapa muncul kata wahyu? Ya, kenapa muncul kata wahyu? Karena isi garis besar dari kitab Wahyu ini adalah merupakan pewahyuan dari Yesus Kristus sendiri. Pewahyuan dari Yesus Kristus sendiri melalui malaikatnya kepada Yohanes, murid Yesus. Nah, penglihatan tentang surat Wahyu ini diberikan kepada Yohanes pada waktu ia dibuang di Pulau Patmos. Ya, pada waktu itu penganiayaan Kaisar ya Domitianus. Yohanes mengalami penganiayaan pada masa Kaisar Domitianus kira-kira pada tahun 95 sampai 96 Masehi. Jadi pada waktu itu Yohanes memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dan ditentang. Ya, ditentang, dia mengalami siksaan berat, tetapi dia pada akhirnya diasingkan, dibuang di Pulau Patmos oleh Kaisar Domitianus. Dan kira-kira pada tahun 96 Masehi Yohanes dibebaskan, lalu ia menulis surat Wahyu ini. Maksud surat Wahyu ini, mari kita mau sama-sama pelajari. Yang pertama,
surat nubuatan ini menjelaskan bagaimana kembalinya Yesus Kristus ke dunia ini terlaksana. Jadi sebelum surat Wahyu ditulis ada nubuatan tentang Yesus Kristus yang setelah dia bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang hidup benar, dia akan kembali ke dunia ini menjadi hakim yang adil, dan itu akan terlaksana. Dan cerita ini, kisah ini nantinya akan tergenapi. Kisah yang ada di Wahyu tentang kembalinya Yesus Kristus akan tergenapi. Penggenapan yang kedua, penggenapan nubuat waktu kepicikan besar, penghakiman dan hukuman yang dijatuhkan kepada bangsa dunia yang mendurhaka kepada Tuhan. Nah, kalau nanti kita lihat dan pelajari lebih dalam lagi, sebagian besar isi dari Wahyu juga menceritakan bagaimana masa-masa penghakiman, masa hukuman besar, ya, dijatuhkan kepada bangsa-bangsa dunia yang mendurhaka kepada Tuhan, atau orang-orang, manusia-manusia yang tidak percaya kepada Tuhan dan hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, kalau boleh dibilang memang sebagian isi dari surat Wahyu ini sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan, karena mengisahkan tentang bagaimana akhir zaman terjadi. Selanjutnya, kebinasaan iblis dengan segala penguasanya. Ya, Tuhan juga menceritakan lewat Tuhan memberikan wahyu kepada Yohanes lewat Yohaneslah, di surat ini diceritakan bagaimana dikisahkan kebinasaan iblis dengan segala penguasanya pada akhirnya nanti. Selanjutnya, kemuliaan di surga yang akan diwarisi oleh semua anak Tuhan. Nah, ini yang harus kita kejar, yang harus kita perjuangkan, yaitu kemuliaan di surga yang akan diwarisi oleh semua anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ada beberapa tafsir-tafsiran yang berbeda. Ada 4 golongan. Mari kita mau sama-sama lihat. Yang pertama adalah golongan preteristis. Nah, mereka yang berpendirian bahwa sebagian besar dari surat Wahyu telah digenapi dalam sejarah gereja pada abad pertama. Jadi sudah mereka beranggapan, berpendirian surat Wahyu ini sebagian besar sudah digenapi dalam sejarah gereja pada abad pertama. Nah, selanjutnya ada golongan historistis. Mereka yang beranggapan surat Wahyu adalah penggenapan pokok-pokok nubuat yang penting. Penggenapan yang dimulai dari zaman Rasul dan berlangsung terus sampai akhir zaman ini. Selanjutnya, ada golongan idealistis. Tidak menerima surat ini. Jadi, golongan ini tidak menerima surat ini. Nubuatan mereka hanya percaya surat ini merupakan ajaran rohani dan kiasan-kiasan yang baik untuk perkembangan iman. Selanjutnya ada golongan futuristik yang beranggapan bahwa sebagian besar dari isi surat ini adalah nubuat tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Nah, ini ada empat tafsiran yang berbeda, ada 4 golongan yang masing-masing punya pendirian masing-masing. Tapi kita tidak perlu bingung. Kita coba belajar dan minta hikmat dari Tuhan. Yang jelas nubuatan itu akan digenapi.
apa yang ada di kitab Wahyu ini nanti akan digenapi. Nubuatan-nubuatan yang akan terjadi nanti akan digenapi. Surat Wahyu dianggap sastra yang luar biasa, bahkan terindah dari apa yang pernah ditulis. Dalam surat ini tercatat seterang-terangnya maksud Allah dalam rencana jalan keselamatan yang telah disediakannya bagi manusia. Pemeran terkemuka dan teragung dalam surat ini adalah Yesus Kristus, pemenang atas segala kuasa kegelapan. Jadi, kita tidak perlu ragu lagi ya, bahwa di kitab Wahyu inilah Tuhan memberikan jaminan bagaimana Tuhan memiliki rencana jalan keselamatan bagi setiap manusia. Tentunya manusia yang percaya kepada Tuhan, yang hidup benar kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca kitab Wahyu, ini berbalik dari, bahkan mungkin berbalik 180 derajat dibandingkan apa yang terjadi di kitab Kejadian. Kalau di kitab Kejadian kita melihat ciptaan Allah yang termulia, yaitu manusia mengalami kejatuhan. Seolah-olah Allah kalah pada waktu itu terhadap iblis. Tetapi di kitab Wahyu ini, Allah membalikkan semuanya itu. Allah menghancurkan kekuasaan gelap. Allah melakukan karya penyelamatan kepada manusia yang percaya kepada Tuhan. Dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan Yesus Kristus adalah pemenang atas segala kuasa kegelapan. Dan mari kita menantikan itu. Alasan-alasan kitab Apokalipsis ini harus dipelajari, atau kitab Wahyu, surat Wahyu ini harus dipelajari. Karena yang pertama, kitab ini adalah kenyataan dari pokok-pokok rahasia yang akan digenapkan pada akhir zaman ini. Jadi, sudah pasti, sudah nanti akan digenapi pada akhir zaman ini. Pokok-pokoknya itu ada di kitab Wahyu. Jadi kalau hari ini kita masih ragu, ayo kita belajar dari kitab Wahyu ini. Ini adalah pokok-pokok rahasia yang akan digenapkan pada akhir zaman ini. Supaya kita benar-benar nanti akan diselamatkan. Supaya kita benar-benar nanti akan dimuliakan oleh Tuhan. Jangan sampai kita menerima hukuman yang kekal. Yang kedua, karena kebahagiaan Allah dijanjikan kepada semua orang yang membacanya, mendengarnya, dan menurutinya. Nah, mari yang belum pernah baca kitab Wahyu, kita belajar membacanya, mengertinya, ya, merenungkannya, supaya kita mengerti, supaya kita paham, dan kita bisa menurutinya. Setiap isi-isinya kita turuti, kita lakukan, kita kerjakan. Yang ketiga, karena tanpa penjelasan surat Wahyu ini, ternyata isi kitab-kitab lainnya selain kitab Wahyu mungkin ada yang kurang jelas dan kurang lengkap. Bahkan untuk masalah akhir zaman. Nah, di kitab Wahyu ini sangat jelas sekali. Sangat lengkap sekali. Yang keempat, kenapa kita harus mempelajarinya? Karena isinya membentangkan banyak ajaran tentang Kristus, anak domba Allah itu, yang tidak dapat ditemukan pada ajaran-ajaran kitab lain di Alkitab.
Dan kitab Wahyu ini menyatakan tentang cara Allah menyatakan hukumannya nanti. Nah, bagaimana hukuman-hukumannya nanti itu juga tercatat lengkap di kitab Wahyu ini. Dan yang terpenting dijelaskan bagaimana Allah menang atas segala kuasa kegelapan. Ini poin yang sangat penting dan harus digarisbawahi bahwa pada akhirnya Allah menang atas segala kuasa kegelapan. Kitab Wahyu dialamatkan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu yang pertama jemaat Efesus, kedua jemaat di Smyrna, ketiga jemaat di Pergamos, 4 jemaat di Tiatira, 5 jemaat di Sardis, 6 jemaat di Philadelphia, dan ketujuh yaitu jemaat di Laodikia. Nah, ini saya akan coba melis beberapa simbol saja yang muncul di surat Wahyu. Sebenarnya masih banyak, tetapi kita coba mengupas sedikit lah untuk simbol-simbol yang terdapat di kitab Wahyu. Karena memang kitab Wahyu ini banyak sekali simbol dan kiasan-kiasan yang tentunya punya arti yang sangat penting. Nah, ini ada ketujuh kaki Dian yang mungkin tersurat juga di kitab Wahyu. Ketujuh kaki Dian ini adalah ketujuh jemaat yang tadi kita sebutkan, ada Efesus, ada Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Nah, ketujuh kaki Dian ini adalah merujuk untuk ketujuh jemaat. Terus ada muncul juga istilah ketujuh bintang. Ini adalah malaikat ketujuh jemaat. Ketujuh tanduk dan ketujuh mata dari anak domba itu adalah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, ini saya tidak membahas lebih dalam lagi. Di lain kesempatan kita akan bahas lagi ya. Terus kemenyan dalam cawan emas itu adalah doa orang-orang kudus. Naga besar si ular tua adalah iblis. Ya, ini naga besar si ular tua adalah iblis. 3 roh najis yang menyerupai katak keluar dari mulut naga, mulut binatang, adalah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Nah, ini ya, pada zaman ini sudah ada tanda-tandanya, banyak oknum-oknum yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, tetapi bukan dari Allah. Binatang itu, ya istilah binatang itu dalam Wahyu 17 adalah seorang raja. Ketujuh kepala dalam Wahyu 17 ayat 9 adalah 7 gunung. 10 tanduk adalah 10 raja yang akan memerintah 1 jam lamanya. Kain lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pengantin perempuan mempelai anak domba itu adalah kota kudus, yakni Yerusalem baru yang turun dari surga. Tentunya masih banyak simbol-simbol yang lain lagi atau kiasan-kiasan yang lain lagi yang mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan. Hal yang perlu diingat, petunjuk-petunjuk pada kitab Wahyu secara khusus ditujukan kepada orang Kristen pada masa Yohanes dan bagi generasi yang berikut. Jadi tidak hanya orang-orang Kristen pada masa Yohanes ada, tapi juga bagi generasi berikut atau setelah Yohanes, atau kita sekarang dan anak cucu kita nanti, sampai Yesus datang kedua kalinya. Sebagian pelajaran kitab Wahyu sudah digenapkan pada zaman jemaat Tuhan yang sudah silam, namun sebagian besar akan digenapi pada akhir zaman nanti. Nah, tinggal tunggu waktunya. Kapan? Kita tidak tahu.
Ya, kalau Tuhan bilang seperti seorang pencuri di waktu malam, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Nah, surat Wahyu ini berisikan semua yang disaksikan Yohanes, apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa saja yang menjadi penglihatan bagi dia, yang semuanya itu merupakan pemberian Yesus Kristus melalui malaikatnya. Yohanes mendapatkan penglihatan-penglihatan yang diantaranya cukup jelas artinya, namun ada juga yang kurang jelas artinya. Itu kita harus senantiasa belajar dan belajar minta hikmat Tuhan, minta pengertian dari Tuhan, supaya kita bisa memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Nah, kesimpulannya, sebagai orang percaya kita perlu mendalami isi dari surat Wahyu ini supaya kita mengerti seharusnya kita hidup, supaya kita fokus kepada Yesus sebagai sumber keselamatan. Ya, kita harus fokus sama Tuhan Yesus sebagai sumber keselamatan. Supaya hidup kita benar, ya, memiliki hidup benar dan tidak bercela supaya tidak mendapatkan hukuman yang kekal. Pelajari kitab atau surat Wahyu ini supaya kita jauh lebih mengerti dan kita peroleh keselamatan dari Tuhan dan tidak mendapatkan hukuman kekal dari Tuhan. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.